Selamat pagi adik-adik, Shalom. Nah, pada pagi hari ini kita kembali bersama memuji Tuhan. Sebelumnya, kakak mau bertanya, kakak dari Arsaman Saintit apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, dahsyat kita luar biasa. Saat ini kakak mengajak kita untuk berdiri, kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kita mau katakan bahwa saat iblis menggoda kita, maka kita akan menolak dia dalam nama Yesus. Adik-adik silakan duduk kembali. Saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau minta terima kasih kepada Tuhan atas berkat, atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih.
bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat pagi hari ini kami kembali datang untuk memuji Tuhan, kami kembali datang untuk menari, melompat bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami setiap pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati kami, bukakan hati pikiran kami, sehingga melalui setiap ibadah kami pada pagi hari ini hanya untuk memuji, memilahkan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati hati kami. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita masih memuji Tuhan. Kakak mengajak kita kembali berdiri. Kita sama-sama katakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Sama-sama kita katakan, saya bukan pasukan berjalan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya."
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan, cuik-cuik pam-pam-pam.
mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, kami bisa memuji Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa melompat untuk Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang bisa kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memberkati dalam kehidupan kami. Berkati Papa Mama, berkati keluarga kami semua, dan berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkati studi kami, kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan berpisah, satu sama lain akan memberkati kami, dan sampai setiap kehidupan kami. Kiranya sepanjang hari ini, Tuhan penuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selalu asik untuk memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.